Masih ingat kasus perceraian panas dan syarat konflik antara Tsania Marwa dan Atta Larisya pada 2017 silam? Kala itu meski sudah divonis cerai, Marwa dan Arik masih perang di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Jawa Barat gara-gara rebutan hak asuh anak. Setelah berjuang selama 4 tahun 2021 Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong memutuskan hak asuh anak diberikan kepada Marwa. Namun sampai sekarang Arik tidak mematuhi vonis hakim dan tidak memberikan anak-anak kepada Marwa. Kata netizen, karma is real. Atta Larisya yang bertahun-tahun tidak mematuhi putusan pengadilan karena tidak serta-merta memberikan anak-anak kepada Tsania Marwa, sang pemenang hak asuh anak kini menerima karmanya. Rumah yang selama ini ditinggalinya bersama anak-anak dieksekusi dan dibongkar paksa Pengadilan Negeri Cibinong. Proses eksekusi dilakukan terkait sengketa tanah antara Arik dengan pihak bernama Dede Tasno. Senin 2 Juni 2025, Arik dan tim pengacaranya pun mendatangi Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencari keadilan. Ironisnya, hari itu merupakan hari ulang tahun ke-52 Arik. Agenda hari ini saya datang ke Pengadilan Negeri Cibinong adalah untuk berkas amaning, konstatering, dan penetapan eksekusinya. Ini pertanda ya, kita lagi memperjuangkan keadilan. Ulang tahun itu buat saya hikmahnya adalah ya ke depan harus lebih bijak, lebih memperjuangkan keadilan mungkin. Ya sedih lah, sedih. Tapi emang di rumah kan saya karena memang nggak biasa merayakan ulang tahun. Udah, jadi ya gak ada apa-apa. Wish saya untuk birthday wish saya kali ini, saya pingin ke depannya masalah saya beres semuanya, bisa hidup tenang sama anak-anak. Ya, demi mencari keadilan, Arik bahkan sampai rela keluar masuk pengadilan dan menempuh semua jalur hukum. Mulai dari banding, kasasi, sampai peninjauan kembali. Tapi semuanya berakhir dengan kekalahan. Ya memang ini sudah salah satu situasi yang sudah harus saya persiapkan sejak lama dari tahun 2015. Saya benar-benar merasa tidak ada karena saya kalah terus padahal data-data itu boleh dibilang saya ada kesalahan. Saya nggak punya nggak punya daya upaya di hukum. Senjata saya yang sebenarnya saya menjalankan yang benar itu semua dihapuskan, tidak dilihat, tidak ada yang datang ke rumah saya. Ya dari kasasi apa ya, bahkan saya sistem yang saya pertanyakan tidak ada di cross check lagi ke korban. Saya ini korban. Kini Atta Larisya merasakan apa yang dulu dirasakan Tsania Marwa. Sejak 2015 sampai 2025, Arik berjuang untuk mencari keadilan atas kepemilikan tanah melawan Dede Tasno. Sementara Marwa berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak sejak 2017 sampai 2021. Lantas, bagaimana ya reaksi Tsania Marwa melihat karma yang sedang dijalani mantan suaminya? Intinya adalah aku selalu mendoakan yang terbaik. Insya Allah aku selalu bilang kalau aku udah move on, aku udah lupain, aku udah insya Allah memaafkan semuanya. Dan mau yang terbaik aja buat anak-anak, jadi pasti doaku juga yang baik-baik buat semuanya, buat anak-anak aku, buat bapaknya anak-anak aku, semua doanya pasti yang baik-baik, yang terbaik. Kadang kita hidup tuh nggak mungkin nggak ada masalah gitu, tapi dimana kita melihat apakah hal baik atau hal buruk, yang mau kita lihat itu pilihan kita. Jadi aku lebih memilih fokus untuk melihat hal-hal baik yang terjadi dalam hidup aku. Semoga hasilnya juga baik dan bisa membuat diri aku bisa lebih produktif, lebih bisa meningkatkan value aku sendiri. Mendingan sibuk itu aja deh, memperbaiki diri sekarang. Ya, seiring perjalanan waktu, Tsania Marwa bisa menghilangkan luka batin dan fokus memperbaiki diri. Meski sampai sekarang kedua anaknya belum berada dalam pengasuhannya. Namun, Marwa mengaku sudah sangat bahagia bisa bertemu dengan kedua anaknya, walaupun hanya seminggu sekali dan itu pun di sekolahan. Alhamdulillah baik, anak-anak masih ketemu rutin di sekolah, 1 minggu 1 kali.
semuanya makin bisa menerima keadaan. Aku juga berharap pihak ayahnya juga lebih bisa semakin membaik hubungannya ke depan. Jadi semua bisa damai, adem. Kalau video call nggak ada akses. Jadi cuma sebatas ketemu di sekolah aja. Iya, rutin. Harinya random, tapi seminggu 1 kali. Rutinitasnya seperti itu. Kalau di sekolah, alhamdulillah ketemu aku happy juga. Dan ya paling aku menanyakan gimana kabar mereka, gimana sekolahnya, nilainya. Apalagi abang kemarin juga baru tes kelulusan. Hasilnya minggu depan, doain semoga anakku bisa lulus. Itu aja sih paling ya, sebagai seorang ibu wajar lah ya kita mau tahu kondisi anak. Sania Marwa memang definisi janda bahagia. Cerai dari Atta Larisya sejak 2017 dan menang hak asuh anak tapi tidak bisa ketemu anak, Marwa kini jauh lebih bahagia. Kehidupan Marwa dan Arik pun seperti langit dan bumi. Arik harus keluar masuk pengadilan gara-gara sengketa tanah. Marwa bahagia menjadi 2 anak. Karir sinetron pun bersinar cemerlang. Tak hanya jadi artis, Marwa kini juga banting setir jadi pebisnis parfum dan psikolog klinis. Alhamdulillah sudah praktek sebagai psikolog klinis. Ya dijalankan aja, itu juga pasti berkat doa orang tua, doa saudara, doa semuanya. Ya bisa banyak bersyukur aja ya. Kenapa pengen psikolog? Karena emang dari dulu aku suka psikolog. Kan pekerjaan aku dunia seni nih, dan psikolog itu percaya nggak percaya juga seni. Karena nggak ada nilai pastinya dari jiwa manusia, semuanya harus didekati dengan perasaan juga dan ilmu. Jadi menurut aku itu suatu tantangan yang aku mau jalanin aja. Aku punya biro psikologi namanya Bangkit Bareng Umi. Terinspirasi dari nama aku, kan aku dipanggil sama anak-anak Umi ya. Jadi Bangkit Bareng Umi untuk orang-orang yang punya masalah biar bisa segera bangkit gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini juga kliennya sudah berjalan. Tapi memang aku batasi karena waktu. Tapi semoga aku bisa lebih banyak lagi bantu orang. Kelamaan menjanda karena terlalu sibuk merintis karir sebagai artis, pebisnis, dan psikolog. Lantas, kapan ya Sania Marwa akan mengakhiri masa kesendiriannya? Atau jangan-jangan sekarang udah punya calon suami baru nih? Gak ada, Mbak. Udah, doain aja yang terbaik. Doain yang terbaik aja, semuanya didoain. Semoga bisa ketemu jodohnya lagi. No comment. Pokoknya doain yang baik-baik aja, yang terbaik. Semoga bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya dalam rumah tangga.